Kenapa gue sebut Fufafa? Kan kemarin gue tuh ada di Solo untuk konteks pilkada. Gue ngobrol lah dengan orang yang dekat keluarga Solo. Ada cerita, udah ada yang minta maaf itu Fufafanya. Oh ya. Di pertemuan yang rame-rame sebelum pelantikan. Aman kan, nggak perlu konfirmasi kan? Tidak menyebut nama. Tapi kalau respon netizen ini sudah bisa kita duga gitu. Justru sekarang katanya netizen itu mau menggunakan fasilitas itu rame-rame untuk melaporkan akun Fufu Fafa gitu, dan diminta Gibran untuk membongkar siapa pemilik akun Fufu Fafa ini. Jadi ini jadi semacam bumerang ya untuk Gibran. Oh, ternyata apresiasi publik terhadap ide itu langsung memperoleh dukungan, reaksi dari publik, karena netizen langsung mengirim problem yang sedang mereka hadapi, yaitu ada satu masalah yang sampai sekarang masih meresahkan publik dan minta diselesaikan oleh Wapres melalui lapor Wapres itu, yaitu masalah Fufu Fafa. Dan banyak netizen yang meminta supaya Mas Wapres ini segera meneliti beredarnya dan masih beredarnya dan kecurigaan tentang siapa sebetulnya pemilik akun Fufu Fafa. Jadi saya kira itu hal pertama yang mesti dibereskan oleh Wapres, karena ini laporan masyarakat. Netizen ramai-ramai sudah melaporkan akun Fufu Fafa dan itu betul-betul jadi public issue, jadi masalah nasional bahkan masalah internasional. Jadi kita akan lihat nanti di sidang kabinet setelah Pak Prabowo pulang akan ada pembahasan tentang problem yang paling banyak diributkan atau dilaporkan oleh masyarakat pada kantor Wapres, yaitu melalui situs lapor Wapres ini adalah kasus Fufu Fafa. Jadi saya kira bagus juga supaya terlihat keseriusan dari Wakil Presiden untuk menyelesaikan sebuah kasus yang kita nggak tahu itu menyangkut apa. Tetapi kalau kita lihat di media sosial, kasus yang dilaporkan itu adalah menyangkut akun Fufu Fafa yang dianggap menghina, melecehkan secara gender, secara seksual, bahkan ada sensasi seksual di situ tuh. Ya kita tahu apa yang dibicarakan, tapi kita nggak tahu itu akun siapa. Nah, supaya jelas, maka Wakil Presiden, karena kebetulan beliau sudah membuka kesempatan pelaporan, maka sebaiknya itu yang didahulukan. Karena yang lain-lain soal laporan misalnya tentang susu yang sudah ditumpahkan sebagai penarik perhatian bahwa ekonomi para peternak ini sebetulnya dikendalikan oleh kartel sehingga harga susu itu tidak bisa bersaing dengan susu impor misalnya. Kasus-kasus semacam itu kan kasus yang terlalu bersifat kebijakan makro, dan karena itu mungkin itu akan diselesaikan dalam sidang kabinet Pak Prabowo awal nanti. Tetapi soal Fufu Fafa ini adalah kepentingan masyarakat yang lebih luas, karena ini isu yang nggak kita tahu dari mana sumbernya. Jadi kelihatannya itu yang harus diprioritaskan oleh Wapres nanti di sidang kabinet berikut untuk membahas Fufu Fafa, dan itu adalah janji beliau sebetulnya dengan membuka situs pelaporan langsung pada Wakil Presiden. Sampai satu kejadian bisa ditulis sampai 5 artikel dalam satu media berita, menyebabkan orang bosan membaca yang intinya tulisannya itu lagi. Padahal kebenaran yang ada ditutup-tutupin. Contoh, Jokowi tidak ke kantor wali kota Jaktim. Beritanya, Jokowi sidak ke kantor wali kota Jaktim. Jokowi pura-pura jadi masyarakat biasa. Jokowi naik ke lantai 3 ketemu ada PNS main game saat istirahat. Jokowi nunggu kepala UMKM 15 menit nggak nongol-nongol. Jokowi banting berkas ke meja. Jokowi ngambek terus pergi ke kantor wali kota sambil banting pintu mobil. Jokowi mau pecat kepala UMKM yang nggak ada di tempat waktu Jokowi sidak, padahal dia lagi meeting, tulis postingan tersebut. Nah, lihat itu sebenarnya satu kejadian tapi dibikin artikel pendek-pendek sehingga terlihat banyak kegiatan Jokowi, dan tiap artikel itu ada kalimat yang sama dan berulang. Ini kan pembodohan dan pencitraan Jokowi alias cuci otak saja. Padahal esensi dan kebenaran di balik itu nggak ada, yaitu Jokowi nggak sholat Jumat, sidak pas jam istirahat, terus tukang fitnah kepala UMKM yang lagi meeting. Apa ini maksudnya? Mengutip postingan tersebut, akun Fufu kemudian mengoreksi jadwal Jokowi ketika sidak pada Oktober 2013. Oh gitu ya. Maaf kalau nyudul thread lama tapi harus saya klarifikasi. 11.40 sholat Jumat di Masjid Nur Rohman Pondok Kopi Jaktim. 12.40 selesai sholat Jumat. 12.55 sidak. Silakan cek ke masjidnya langsung. Komentar akun Fufu Fafa mengomentari postingan tersebut. Oh begitu ya. Meskipun postingan awalnya sudah dihapus, tetapi rupanya postingan dengan quote di Kaskus masih meninggalkan bukti jejak digital. Hal itu pun menimbulkan kecurigaan dari warga net di X
dan mempertanyakan bagaimana pemilik Fufu Fafa dapat mengetahui jadwal Jokowi serta alasan penghapusan postingan tersebut. Kenapa gue sebut Fufu Fafa? Kan kemarin gue tuh ada di Solo untuk konteks pilkada. Gue ngobrol lah dengan orang yang dekat keluarga Solo. Ada cerita, udah dia minta maaf itu Fufu Fafanya. Oh ya. Di pertemuan yang rame-rame sebelum pelantikan. Aman kan, nggak perlu konfirmasi kan? Tidak menyebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya tadi, yaitu sebenarnya Fufu Fafa sudah minta maaf. Lah kalau sudah minta maaf berarti ada orangnya dong. Lalu minta maaf kepada siapa, oleh siapa, dari siapa ya. Ini kan menarik sesungguhnya untuk ditelusuri. Jadi persoalan Fufu Fafa ini memang ada persoalan private-nya, ada persoalan ketatanegaraannya. Ya kalau misalnya minta maaf kepada Prabowo misalnya Fufu Fafa, ya selesai dengan Prabowo-nya. Tapi ya belum selesai dengan Syahrini-nya. Belum selesai dengan yang orang-orang yang dihina Fufu Fafa lainnya. Tapi dari sisi ketatanegaraan ya sama sekali belum selesai. Karena terbukti bahwa dia melakukan perbuatan tercela karena bohong. Kemudian juga bisa jadi karena dia ada masalah kejiwaan. Nah, belum lagi kemudian isu lain yang mengatakan soal sasus ya, desas-desus soal narkoba, soal yang terkait dengan tidak adanya pemenuhan persyaratan. Jadi ada persoalan ranah private antara person to person, ada ranah publik yaitu hukum tata negaranya, ketatanegaraannya. Jadi begitu ya cara berpikirnya, bukan berarti kemudian minta maaf sama Prabowo sudah selesai. No. Tapi coba kita baca ya, bagaimana ini letak ini barang tiba-tiba sudah diberitakan minta maaf ya oleh bocor alus Tempo yang memang selalu menjadi trending topik ya. Coba kita lihat ya. Akun Fufu Fafa minta maaf, netizen desak bukti siapa pemiliknya, suara.com ya. Oke. Polemik mengenai suara.com dulu ya. Polemik mengenai akun kasus Fufu Fafa hingga kini masih menjadi topik perbincangan hangat di media sosial. Meski begitu, mayoritas pengguna X merasa yakin jika dalang di balik akun tersebut adalah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming. Walau begitu, hingga saat ini tak ada konfirmasi resmi dari Gibran Rakabuming maupun pihak istana mengenai kepemilikan akun kasus Fufu Fafa. Namun baru-baru ini warganet kembali dihebohkan dengan kabar bahwa Fufu Fafa telah meminta maaf. Hal ini diketahui melalui podcast bocor alus politik Tempo. Dalam cuplikan video yang dibagikan kembali oleh akun X @blank0429 terlihat dua host bocor alus politik Tempo, Raimundus Rikang dan Hussein Abri Dongoran, tengah berbincang dengan bintang tamu mengenai HAM. Video rupanya ada ininya ya, ada iklannya ternyata sekarang di tulisannya ini ya. Namun dalam cuplikan video, video berjudul Cara Pemerintahan Prabowo Mengubur Pelanggaran HAM Berat yang tayang pada 16 November 2024 di kanal YouTube Tempo.co tersebut rupanya juga memuat pembicaraan mengenai Fufu Fafa. Ini bermula ketika salah satu host diduga keceplosan karena menyebut layanan Lapor Mas Wapres yang diperkenalkan Gibran Rakabuming menjadi Lapor Mas Fufu Fafa. Pembawa acara tersebut kemudian menyebut jika Fufu Fafa telah meminta maaf. Kenapa gue sebut Fufu Fafa? Kan kemarin gue tuh ada di Solo untuk konteks pilkada. Ngobrol lah dengan orang yang dekat keluarga Solo, ada cerita udah
Udah ada yang minta maaf, itu Fufu Fafanya. Pertemuan yang rame-rame sebelum pelantikan, ucap host tersebut. Cuplikan video tersebut sontak menuai atensi dari warganet di platform X. Tak sedikit warganet yang mempertanyakan siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa. Bila benar Fufu Fafa sudah minta maaf, tak serta-merta selesaikan masalah hukumnya. Hal ini justru jadi bukti jika benar dia pelakunya. Taruhlah Prabowo memaafkan, gimana dengan tanggung jawab pada kasus-kasus lain? Penistaan, rasis, penghinaan dan sebagainya. Selesai? No. Unggahan itu kemudian menuai beragam komentar dari netizen yang semakin dibuat penasaran dengan pemilik di balik akun Fufu Fafa. Permintaan maaf mengonfirmasi siapa sih Fufu Fafa, tulis akun @boot. Berarti beneran dong Fufu Fafanya dia. Kemarin rame-rame nuduh Roy Suryo, suruhan siapa itu? Lawak banget, komentar @nin. Udah minta maaf berarti dia merasa bersalah dan mengakui bahwa itu dia. Proses, tambah @weir. Minta maafnya sambil mengundurkan diri dong Fufu Fafa yang terhormat, @gibran_tweet. Timpal @code. Wakakakak, berarti Fufu Fafa udah ngaku nih di internal. Kapan ngaku ke publik? Saud @pam. Ya sahabat era sekalian, sekali lagi akun Fufu Fafa minta maaf ya. Sekali lagi. Secara private silahkan saja, tapi secara publik nggak bisa begitu ya, karena negara ini negara publik bukan negara private ya, bukan negara nenek moyang. Begitu sobat era sekalian. Jadi kalau soal Fufu Fafa ini ada juga cerita yang agak menarik, yaitu Fufu Fafa agak ceroboh dalam melakukan penghapusan. Misalnya ini ada berita hapus postingan Kaskus kurang bersih, ada jejak pemilik Fufu tahu jadwal Jokowi. Ya, itu juga menarik ya, kita bacakan juga ya. Jadi dia tahu jadwal Jokowi. Oke, coba kita lihat ya. Yang di suara.com juga ya. Hapus postingan Kaskus kurang bersih. Ada jejak pemilik Fufu Fafa tahu jadwal Jokowi. Suara.com, pemilik di balik akun Kaskus Fufu Fafa hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan warganet. Ya, namun terbaru salah satu warganet menemukan jejak digital bahwa penghapusan postingan Kaskus di akun Fufu Fafa tidak bersih. Dalam cuitan yang dibagikan oleh akun X @blank0429 pada 17 November 2024, pemilik akun menemukan bahwa pemilik akun Fufu Fafa berusaha untuk menghapus postingan awal terkait jadwal Jokowi. Tetapi akun tersebut tampaknya lupa untuk menghapus postingan dengan quote di Kaskus. Bukti Fufu Fafa tahu detail jadwal Pak Lurah. Bersih-bersih yang kurang bersih. Postingan awal dihapus tapi postingan dengan quote-nya kelupaan. Pertanyaannya, kenapa dihapus? Tweet pemilik akun tersebut sembari mengunggah gambar tangkapan layar terkait postingan yang dimaksud. Akun X itu juga menyertakan tautan Kaskus yang merujuk pada postingan tersebut. Saat diklik terdapat postingan terkait berita pencitraan Presiden Jokowi. Apalagi ya, berita-berita pencitraan Jokowi yang berlebihan setiap hari. Sampai satu kejadian bisa ditulis sampai 5 artikel dalam satu media berita, menyebabkan orang bosan membaca yang intinya tulisannya itu lagi. Padahal kebenaran yang ada ditutup-tutupin. Contoh, Jokowi tidak ke kantor wali kota Jaktim. Beritanya, Jokowi sidak ke kantor wali kota Jaktim. Jokowi pura-pura jadi masyarakat biasa. Jokowi naik ke lantai 3 ketemu ada PNS main game saat istirahat. Jokowi nunggu kepala UMKM 15 menit nggak nongol-nongol. Jokowi banting berkas ke meja. Jokowi ngambek terus pergi ke kantor wali kota sambil banting pintu mobil. Jokowi mau pecat kepala UMKM yang gak ada di tempat waktu Jokowi sidak, padahal dia lagi meeting, tulis postingan tersebut. Nah, lihat itu sebenarnya satu kejadian tapi dibikin artikel pendek-pendek sehingga terlihat banyak kegiatan Jokowi dan tiap artikel itu ada kalimat yang sama dan berulang. Ini kan pembodohan dan pencitraan Jokowi alias cuci otak saja.
Padahal esensi dan kebenaran di balik itu nggak ada, yaitu Jokowi nggak sholat Jumat, sidak pas jam istirahat, terus tukang fitnah kepala UMKM yang lagi meeting. Apa ini maksudnya? Mengutip postingan tersebut, akun Fufufa kemudian mengoreksi jadwal Jokowi ketika sidak pada Oktober 2013. Oh gitu ya. Maaf kalau nyudul thread lama tapi harus saya klarifikasi. 11.40 sholat Jumat di Masjid Nur Rohman Pondok Kopi Jaktim. 12.40 selesai sholat Jumat. 12.55 sidak. Silakan cek ke masjidnya langsung. Komentar akun Fufufa mengomentari postingan tersebut. Oh begitu ya. Meskipun postingan awalnya sudah dihapus, tetapi rupanya postingan dengan quote di Kaskus masih meninggalkan bukti jejak digital. Hal itu pun menimbulkan kecurigaan dari warga net di X dan mempertanyakan bagaimana pemilik Fufufa dapat mengetahui jadwal Jokowi serta alasan penghapusan postingan tersebut. Luar biasa ya. Oke, jadi selain itu ada lagi tuh kurang bersih, ada lagi berita yang nggak bersih lagi di Fufufa yang juga ada masalah. Tadi saya baca juga ya terkait soal tidak bersihnya menghapus postingan kalau tidak salah ya. Nanti kita akan lihat lagi. Ada kontroversi juga ini terkait dengan anggota Komisi 3 ya. Coba kita lihat Sobat Era sekalian, banyak hal yang menarik sesungguhnya yang bisa kita bahas ya lebih jauh dan lebih lanjut. Tapi Fufufa tetap harus dilihat, dipersoalkan. Begitu Sobat Era sekalian ya, Fufufa sudah minta maaf. Urusan dengan Prabowo sudah selesai, tapi urusan dengan publiknya belum selesai. Urusan ketatanegaraannya belum selesai. Coba kita baca sedikit komentar Sobat RH sekalian ya. Ada yang nyanyi, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufufa makzulin aja. Jangan makzulkan saja, itu terlalu formal bahasanya jadi ya. Usut saja sampai tuntat, gitu aja kok repot. Oh kok dia ini. Para pembela Fufufa hina hidup, kalian dilahirkan hanya untuk jadi pembohong demi cuan. Sungguh miris nasib ibu yang sudah mengandung kalian. Kita pasti bisa, hanya belum dapat cara tepat memperjuangkan semua ini. Kita sama dikasih otak sama seperti mereka. Kemudian sampai lambe doer nggak bakal digubris juga rap. Akhir Fufufa akan membekas di hatimu ref. Opo sugeng ya. Jadi kita berjuang itu tidak pernah berpikir apakah nanti akan berhasil atau tidak. Kita hanya sampaikan saja kebenaran informasinya. Soal apakah nanti ditindaklanjuti atau tidak, ya it is not my business dan tidak dalam jangkauan kekuasaan saya ya. Itu saja saudara sekalian ya. Mudah-mudahan besok kita bisa mengawal Mr. Said Didu. I stand with Said Didu. Saya Refli Harun. I stand with Said Didu.